Indonesia, oke, yang selalu cari Melayunya di mana? Kok di sini nggak ada Melayu? Oke. Nggak akan nyangka, tempat sebagus di belakang gue ini ternyata banyak yang nggak suka. Belakangan ini lagi rame bahwa ada kreator asal Maroko, Abdin, yang bacain ayat Al-Quran di depan patung Murugan di Jadi ini semua barang-barang yang kemarin gue beli di Malaysia yang gue nyesel atau yang gue nggak nyesel. Kita mulai deh. Hai Kora, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini ada beberapa video yang akan kita reaksikan. Nah biasanya kalau orang Indonesia itu datang ke Malaysia, mau datang ke Kuala Lumpur, salah satunya ya kan, mau jalan-jalan, beli-beli barang-barang dan lain-lainnya. Biasanya itu kalau orang Indonesia datang ke sini tuh ke KLCC. Nah, ini wajib ya ke Batu Cave. Ini orang Malaysia agak pelik ya terhadap orang Indonesia, yang terutamanya yang muslimnya. Kenapa orang Indonesia itu suka datang ke Batu Cave, sedangkan kalau orang Malaysia yang muslim tak ada kan pergi ke sana seperti itu. Oke teman-teman, nah juga ada beberapa orang yang mencari orang Melayu di Batu Cave. Nah, itu yang lagi peliknya lagi ya. Padahal mereka sudah tahu di Batu Cave itu adalah tempat ibadah orang India kan, Hindu kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, so jom kita bahas mengenai itu ya di video kali ini. Jom. Jadi untuk teman-teman dari Indonesia, oke, yang selalu cari Melayunya di mana? Kok di sini nggak ada Melayu? Oke. Kalau kamu ke Batu Caves cari Melayu memang nggak akan ketemu, karena di sana itu tempat ibadah untuk umat Hindu, dan kebanyakan umat Hindu adalah berbangsa India. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ke Jalan Alor, kamu nggak akan ketemu orang Melayu. Susah, ada tapi nggak banyak, karena di sana kebanyakan makanan nggak halal. Oke. Kalau kamu cari orang Melayu di Kuala Lumpur, ada, oke, ada, tapi bukan di sekitar tempat yang kalian selalu pergi, karena kalau orang tempatan itu mereka kurang berkunjung ke tempat-tempat turis datang. Mereka ada tempat-tempat mereka sendiri, seperti kalau mau nongkrong yang di kawasan-kawasan luar tempat turis, karena mereka malas macet-macetan. Oke, kalau kamu mau ketemu mereka, kalau di Kuala Lumpur itu pergi ke Kampung Baru, itu semua di situ mayoritas adalah Melayu, ataupun kalau kamu ada waktu lebih kamu ke Putrajaya. Kalau mau lagi banyak orang Melayu, kamu ke Selangor, daerah Banting. Mau lagi banyak kamu ke Kelantan, ke Terengganu, Negeri Sembilan, banyak sekali orang Melayu. Tapi jangan cari Melayu di Batu Caves ataupun Jalan Alor. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video seterusnya, nah itu banyak ya berkomentar ataupun konten video netizen Indonesia terutamanya, Sari lihat mana Melayu, padahal dia bagi tahu itu di Batu Cave ya, yang jelas-jelas itu adalah rumah ibadah orang Hindu India ya. Dia tanya macam itu, orang Malaysia, orang Melayunya lah ya, tak ada datang ke sana teman-teman. Nah gitu, kalian cari pula yang tak sesuai dengan tempatnya. Betul tadi kata kakak itu, Jalan Alor itu banyak makanan tak halal, tapi pelancong kita pun banyak juga ke sana ya. Itu yang selalu Sari cakap, hati-hati ya. Nah gitu kali, biasanya kalau orang-orang tempatan itu jarang lah ada juga sebenarnya ke pusat-pusat turis sana, pavilion. Ada juga banyaknya netizen ini ya, dicari-cari kesalahan. Dia cari pula orang Melayu di tempat ibadah Hindu. Itu hari Sari lihat dicari-cari lagi di Putrajaya, orang-orang pukul 7, pukul 6 sudah balik kerja orang. Ada saja ya yang kesalahannya yang dia cari. Oke teman-teman, so jom kita lanjut lagi. Lu nggak akan nyangka, tempat sebagus di belakang gue ini ternyata banyak yang nggak suka. Belakangan ini lagi rame bahwa ada kreator asal Maroko, Abdin, yang bacain ayat Al-Quran di depan patung Murugan di Batu Cave.
Tindakannya dinilai sensitif sampai bikin banyak rapper Malaysia yang juga ikutan speak up. Ini bukan dakwah, tapi nak cari gaduh. Apa motif kau datang depan rumah ibadat bukan Islam, lepas tu kau baca ayat Quran? Dan tentu bikin komunitas Hindu di sini jadi kesel karena ayat yang dilafalkan merupakan ayat yang berkaitan dengan penyembah berhala. Dan ya sesuai dugaan, seperti di kebanyakan kasus, Abdin jadi minta maaf setelah dikecam oleh Menteri Agama Malaysia Muhammad Naim Mukhtar karena dinilai ya nggak menghargai multi budaya dan agama Hindu. Apologize if I hurt any one of us. So guys, pelajarannya tetap pastiin untuk selalu menghargai tempat yang kalian tuju dimanapun kalian berada, karena dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Untuk kita yang mau masuk, kita harus lepas sepatu dulu, plus harus sentuh ini dulu guys. Nah, kalau pendapat lu tentang kasus ini gimana? Coba tulis di komen, karena gue pengen dengar. Oke teman, tadi sudah dijelaskan, ini sudah viral juga, tapi dia sudah memohon maaf melalui media sosial. Sebetulnya ini adalah bukan tempat wisata biasa ya teman-teman. Seperti yang Sari cakapkan, ini adalah tempat ibadah. Kita pun di sini tak boleh sesuka hati kita. Macam tadi tuh mengeluarkan kata-kata yang tak bagus dengan Orang Melayu agama Islam tak akan buat benda macam dalam ramai-ramai juta-juta pelancong dekat Batu Caves. Awak buat sesuatu yang tidak pernah dibuat dengan harapan untuk menjadi lebih viral dan menjana lebih banyak pendapatan. Abedin, awak datang ke Malaysia, makan nasi ganda, makan nasi lemak, buatlah vlog, lepas tu upload, lepas tu boleh dapat views yang banyak, boleh menjana pendapatan yang banyak. Tetapi awak ni suka fikir di luar kotak, awak pergi Batu Caves. Dalam ramai-ramai juta-juta pelancong dekat Batu Caves, awak buat sesuatu yang tidak pernah dibuat dengan harapan untuk menjadi lebih viral dan menjana lebih banyak pendapatan. Malangnya tak menjadi. Orang Melayu agama Islam tak akan buat benda macam tu. Sebab apa? Sebab orang Melayu agama Islam merupakan model bagi agama Islam yang terbaik di dunia ini. Kenapa? Sebab di Malaysia kita hidup sebagai satu keluarga. Dalam keluarga ini kami dipimpin oleh abang kami, iaitu orang Melayu yang beragama Islam, dan mereka ini sangat-sangat toleran, sangat-sangat memahami keperluan semua orang di negara ini. Dan tak mungkin orang macam Abedin boleh faham benda ini, sebab benda ni tak berlaku di semua negara di seluruh dunia. Boleh dikatakan Malaysia merupakan hanya satu negara yang mempunyai situasi ini, di mana kita boleh tengok bagaimana orang Melayu yang beragama Islam benar-benar memimpin dengan menghayati agama Islam dan mengikut prinsip-prinsip agama Islam tersebut. Jadi Abedin, pergilah makan nasi lemak, nasi ganda, buatlah video. Lepas tu balik ke negara anda, bagi tahu orang dekat negara anda, aku pergi ke Malaysia. Malaysia ni merupakan sebuah negara Islam yang mempunyai pelbagai komuniti, mempunyai kuil, mempunyai gereja, mempunyai tokong dan sebagainya, tetapi masih hidup dengan aman dan damai kerana dipimpin oleh orang Melayu yang beragama Islam yang betul-betul bertoleransi dan tidak menghormati mereka yang beribadah di sini seperti itu. Dipastikan kalian di sini kena hormat juga kalau datang ya. Nah, kalau orang Melayu setahu Sari jarang lah ya ke sini kan, kecuali macam pelancong. Karena ini adalah salah satu pusat pelancongan juga ya. Oke teman-teman, nah seperti itu. Kita lanjut lagi beberapa video yang lainnya. Jadi ini semua barang-barang yang kemarin gue beli di Malaysia yang gue nyesel atau yang gue gak nyesel. Kita mulai dengan pajangan yang kemarin gue beli, dan ini tuh gue lumayan nyesel. Soalnya kemarin pas di bandara tuh ribet banget. Ini tuh pajangan Stitch ukuran 45 cm dari merek Urdu. Untuk produknya sendiri sih gue gak nyesel, tapi pengalaman kemarin pas bawa ke Indonesianya sumpah ribet banget. Gue beli di sana karena di Indonesia belum keluar. Ini gue juga nyesel, dan lain kali gue gak bakal mau lagi beli Lego di luar negeri. Pertama, harga Legonya di Indonesia sama di Malaysia tuh cuma beda sekitar 200-300 ribu. Pas nyampe rusak dan gue harus nambah bagasi 700 ribu kemarin buat bawa ini pulang. Haha. Lanjut kita buka koper cabin gue. Semua yang kecil-kecil ini gue gak nyesel sih. Jadi ada Funko, ada Pop Mart, perfume Le Labo, dan semua yang gue beli di sana itu karena di Indonesia yang belum keluar. Ada Funko Stitch sebagai gas-gas, glitter, Funko iPhone yang vlog, oleh-oleh Saidak untuk temen gue, dan juga ada beberapa Pop Mart yang akan gue bagiin ke para followers. Lalu ini juga ada mini-mini Urdu. Kalau udah dibuka kayak begini. Sebenarnya gue gak cuma beli mainan doang, ada makanan, baju, tapi kayaknya videonya akan terlalu panjang kalau misalnya gue ceritain semuanya. Kalau di tas juga ada nih Funko yang seperti jumbo, haha. Mewakili teman-teman yang tinggal di Indonesia juga. Kadang-kadang tuh kita sebagai orang Indonesia bukan yang gak mau beli barang di Indonesia, tetapi banyak barang
barang yang dari luar negeri tuh nggak pernah nyampe ke Indonesia karena udah kehabisan langsung dibeli sama orang-orang yang tinggal di negara sana, atau pajak barangnya terlalu tinggi jadinya pas nyampe ke Indonesia tuh udah mahal banget. Lalu gue pisahin barang-barang yang emang untuk oleh-oleh dan ini semua tuh oleh-oleh. Lalu beberapa barang lain yang gue udah beli tapi gue nggak suka gue buang. Dari video barusan ada nggak sih yang masuk ke dalam wishlist kalian? Ya teman, satu tujuan orang Indonesia ataupun luar negara lainnya mungkin itu datang ke Malaysia, diantaranya belanja ya, shopping. Apalagi ada juga barang-barang branded katanya itu lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Dan juga kalau di sini tuh up to date ya. Dia tuh barang-barang terbaru yang di sini dulu dimasukkan barangnya, baru yang sudah las-las baru dimasukkan ke Indonesia. Nah, kenapa mahal? Tadi dikatakannya dikarenakan pajak di Indonesia itu cukup tinggi ya, teman-teman. Nah, itu yang mengharuskan mereka-mereka ini datang ke Malaysia ataupun ke Singapura itu untuk belanja. Karena boleh itu hari ya, apa katanya? Oh, sepatu Nike macam itu boleh di sana. Wah, bedanya sangat-sangat jauh ya. Dan kalau di sini tuh fashionnya tuh yang terbaru, up to date. Gitu. Itu menyebabkan orang-orang Indonesia itu suka datang ke Malaysia terutamanya untuk belanja-belanja, shopping dan sebagainya. Itu juga takutnya lagi kalau sudah sampai di bandara ya. Takutnya jumpa dengan bea cukai ya teman-teman. Katanya berapa ya itu hari, 500 US dollar saja yang diloloskan. Sedangkan barang-barang kita mahal ya. Kalau barang-barang elektronik dulu itu memang laku sangat ya. Barang-barang telepon, tab, laptop daripada Malaysia. Tapi sekarang disebabkan kena bayar lagi, kena bayar pajak ya, tax yang cukup tinggi, jadi mereka kurang sekarang barang elektronik yang saya lihat. Oke teman-teman, so itu tadi ya. Mana tahu teman-teman Indonesia mau datang ke Malaysia untuk melancong, jalan-jalan, wisata. Nah, boleh ada tadi beberapa ilmu yang sudah kita dengarkan dan sari ulas bersama-sama. Oke, kalau kalian ada pertanyaan lain, boleh tinggalkan komentar kalian. Oke, sampai jumpa di next videonya bersama Sari Ting Ting. Bye.